Halo football lovers, kembali lagi di KMC, Kabar Manchester City, channel berita sepak bola yang kami sajikan khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Pandit sepak bola dukung Manchester City kalahkan Man United dalam perekrutan Sancho. Jadon Sancho sudah ingin untuk kembali ke kota Manchester, namun tidak dengan mantan klubnya Man City karena Man United dilaporkan dalam posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun mantan bintang Manchester City Paul Stewart yang sekarang menjadi pandit sepak bola hanya ingin melihat mantan klubnya merekrut pemain sayap itu. Sancho telah membuktikan dirinya sebagai salah satu sayap kanan terbaik di Eropa dengan catatan 50 gol dan 64 assist dalam 137 pertandingan di Borussia Dortmund. Namun waktunya di Jerman mungkin akan segera berakhir karena sang winger memiliki kesepakatan dengan klubnya itu membiarkannya ia pergi jika ada tawaran yang cocok masuk ke klub. Musim panas lalu, Dortmund menuntut lebih dari 100 juta pounds dari Man United untuk pemain yang berposisi winger. Namun, kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Man United pada musim ini telah kembali ke meja perundingan sekali lagi dan dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain internasional Inggris itu. Siapapun yang berhasil mengontrak Sancho akan mendapatkan pemain sayap kelas dunia yang masih berusia 21 tahun. Akan tetapi, terlepas dari rumor ketertarikan Man United, Stewart percaya andai City memasuki perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, kemungkinan besar ia akan kembali ke Etihad, seperti yang dia katakan secara eksklusif kepada Football Fancast. Jika hanya ada satu pemenang antara dua klub Manchester memperebutkannya, maka Manchester City lah pemenangnya. Dan saya sangat ingin melihat ia kembali ke Liga Premier. Saya pikir dia salah satu pemain terbaik di winger kanan. Ia pemain yang luar biasa ketika bermain di posisi itu dan juga telah membuktikannya di Jerman. Sancho dibeli oleh Dortmund pada tahun 2017. Sejak tiba di Jerman, ia telah menjadi ancaman utama bagi tim lain di Bundesliga. Chemistry-nya dengan Marco Reus dan Erling Haaland sangat luar biasa untuk ditonton. Tampaknya Man United membutuhkan pemain seperti Sancho lebih dari yang diinginkan Man City. Namun dengan pandemi yang melanda sebagian besar klub, tidak mengherankan jika City mengeluarkan uangnya dan mengalahkan rival mereka dari perburuan Jadon Sancho. Reaksi fans Tottenham terhadap tawaran Man City untuk Harry Kane. Manchester City dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 100 juta pounds untuk striker Tottenham Hotspur Harry Kane. Menurut laporan dari The Athletic, Manchester City sudah mengadakan pembicaraan dengan Spurs. Juara Premier League juga siap melakukan kesepakatan untuk Kane yang akan dilengkapi uang serta pemain jadi kesepakatannya. Seperti diungkap pakar transfer Fabrizio Romano, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Aymeric Laporte, dan Riyad Mahrez disebut-sebut sebagai calon pemain yang dapat dipilih sebagai bagian dari transfer pemain. Tetapi Tottenham tidak tertarik dengan kesepakatan seperti itu dan selalu bersikeras bahwa Harry Kane tidak dijual. Banyak penggemar Tottenham telah menggunakan media Twitter untuk mengekspresikan reaksi mereka terhadap laporan tersebut. Beberapa penggemar merasa bahwa itu tawaran yang bagus dan Dani Levy harus menerimanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Spurs menolak tawaran pertama dari City. Mereka tidak ingin menjual Kane ke klub rival Liga Premier manapun dan tentu saja mereka juga tidak akan menerima kesepakatan pertukaran pemain lain. Ini memang tawaran yang sangat bagus dan bisa menguntungkan Spurs dalam jangka panjang. Para pemain yang disebutkan adalah kualitas terbaik dan akan meningkatkan tim manapun di dunia. Meskipun tidak yakin apakah para pemain itu benar-benar ingin pindah ke Spurs. Namun, Levy hanya menginginkan uang tunai langsung. Seperti diklaim di media bahwa biaya untuk mendatangkan Harry Kane sekitar 150 juta pounds untuk bisa mengubah hati sang pemilik. Selain itu, tidak jelas apakah City bersedia menghabiskan 50 juta pounds ekstra untuk Kane. Kane memiliki kontrak di klub hingga 2024 dan Spurs sedang berada di atas meja dalam hal negosiasi. Striker Inggris itu telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub, tapi pindah dari London Utara terlihat sulit musim panas ini.
Gary Neville peringatkan posisi Phil Foden di timnas usai penampilan apik Bukayo Saka lawan Republik Ceko. Gary Neville telah mengirimkan pesan bahaya kepada Phil Foden setelah penampilan impresif Bukayo Saka untuk timnas Inggris saat menang 1-0 atas Republik Ceko. Sebelumnya, Foden selalu tampil dalam 2 pertandingan grup pertama Inggris, baik melawan Kroasia ataupun Skotlandia. Namun ia tidak dimasukkan dalam skuad versus Republik Ceko, baik karena alasan kartu kuning. Bintang muda Manchester City itu tampil di sayap kanan untuk timnas Inggris, akan tetapi Saka menggantikannya saat melawan Republik Ceko dan juga menjadi man of the match pada pertandingan itu. Bukayo Saka berperan penting dalam membangun gol Raheem Sterling dan Neville memujinya usai pertandingan, menyatakan bahwa penampilan Saka adalah apa yang seharusnya kami harapkan dari Foden dalam 2 pertandingan sebelumnya. Berbicara di ETV Sport, Neville mengatakan, "Malam ini kita telah melihat Saka, Sterling dan Grealish. Ketiganya telah menempatkan pemain seperti Rashford dan Foden di bawah tekanan nyata. Tidak akan mengejutkan saya jika pelatih timnas Inggris Gareth Southgate terjebak dalam pemilihan ketiganya. Saya pikir Foden akan kembali, tetapi akan sulit untuk memilih salah satu dari ketiganya setelah ini." Bukayo Saka dinobatkan sebagai pemain terbaik pada malam itu, dan Neville menambahkan, "Saya berharap Phil Foden menonton itu. Saya harap dia menonton Saka," ungkapnya. Man City mengesampingkan Mahrez dan Sterling demi membangun skuad baru. Aneh rasanya melihat bahwa Manchester City dan Pep Guardiola akan membangun skuadnya kembali demi untuk memenangkan Premier League kembali. Namun, City sekali lagi gagal memenangkan Liga Champions, sehingga mereka mungkin akan mencari beberapa pemain yang tersedia di bursa transfer. Sesuatu yang tidak akan mengejutkan, ucap mantan bintang City. Raheem Sterling dan Riyad Mahrez diisukan akan pindah dari Etihad, dan Sterling telah mengalami musim terburuknya bersama Man City karena ia sering di bangku cadangkan di pertandingan penting seperti pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund dan PSG. Laporan menyebutkan bahwa Guardiola dan petinggi Man City tidak takut untuk mengeluarkan uang tunai untuk mencoba dan memenangkan trofi Liga Champions, serta salah satu rekomendasi mereka adalah menginginkan Harry Kane dan Jack Grealish yang merupakan prospek yang berpotensi mengambil alih tempat Raheem Sterling dan Riyad Mahrez. Man City memiliki banyak pemain bintang dalam barisan mereka yang telah berada di klub cukup lama dan membuat beberapa pemain terlalu nyaman, sehingga Guardiola mengambil keputusan untuk menendang salah satu dari mereka ke pintu keluar klub. Seperti diungkapkan oleh Paul Stewart, "Saya pikir Anda mungkin akan melihat Mahrez pergi musim panas ini karena City mungkin membangun kembali skuad mereka, hingga Raheem Sterling pun begitu," ungkap Paul Stewart. Terima kasih football lovers sudah menyimak kabar Man City hari ini. Ditunggu kabar Man City selanjutnya.